Kenalin, nama saya Halimatus Syadiah dengan NPM 2023 14500. Halo, perkenalkan nama saya Didi Septiawan, NPM 2023 14500 Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi kelas Extension dengan NIM 202314570027. Apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Target perusahaan jadi tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Menurut Melayu SP Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif, efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan menurut Henry Simamora, MSDM adalah sebagai pendaya gunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi, atau kelompok bekerja. MSDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus. Menurut Ahmad S. Ruki, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Apa fungsinya? Fungsi dari manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. 2. Rekrutmen hingga pemberhentian. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara tidak baik. 3. Fungsi pengupahan. Perencanaan, perhitungan, pembayaran, dan komplain terkait pengupahan. Jadi fungsi selanjutnya yang dimiliki manajemen sumber daya manusia semua juga wajib diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau kesepakatan kerja terkait lembur, potongan, tunjangan, hingga ketambahan atau insentif tertentu. 4. Penilaian kinerja dan pengembangan karir. Melakukan penilaian kinerja secara berkala berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan sudah berkembang di waktu yang sama. 5. Pelatihan dan pengembangan kemampuan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi dalam rangka memberikan pelatihan serta pengembangan kemampuan dari talent yang dimiliki. 6. Keselamatan kerja. Manajemen sumber daya manusia juga wajib berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka menjaga hajat hidup setiap talent yang ada. Perencanaan manajemen risiko, program motivasi, strategi konflik, serta memperhatikan keselamatan kerja di dalam atau di luar perusahaan. Pemeliharaan. Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas karyawan agar tercipta kerjasama yang panjang. Manfaat manajemen sumber daya manusia. 1. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki. 2. Data lengkap terkait informasi ketenaga kerjaan. 3. Penelitian untuk perencanaan di masa yang akan datang.
Tujuan manajemen sumber daya manusia. 1. Memastikan ketersediaan kesempatan yang setara untuk semua orang. 2. Memastikan hak talent selalu dihargai dan didapatkan sesuai dengan prosedur. 3. Menciptakan iklim kerja yang efisien, produktif untuk semua orang, dan mendukung perkembangan individu setiap talent. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Pengembangan sumber daya manusia Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Sumber daya manusia sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Oleh sebab itu, ada kebijakan pokok dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan pokok dalam upaya peningkatan SDM. Hidup yang mencakup kualitas SDM, baik jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupan seperti perumahan dan pemukiman yang sehat. Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang berwawasan lingkungan. Terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, antara lain: 1. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu. 2. Penguatan peran agama dan kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai diklat kompetisi, pembinaan, dan lain-lain. 4. Pembinaan dan pengembangan masyarakat, terutama generasi muda. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di dunia ini ada banyak negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, mulai dari minyak, berlian, logam mulia, dan juga mineral langka lain. Semua itu tuh punya nilai yang luar biasa banget dan bisa bikin negara-negara tersebut hidup makmur sejahtera dengan cara ngejual kekayaan alam mereka. Tapi pernah kepikiran nggak? Kenapa kok negara-negara kayak sumber daya alam ini banyak yang ekonominya terpuruk ya? Malah negara-negara yang sumber daya alamnya sedikit justru lebih banyak yang sejahtera. Misalnya Republik Demokratik Kongo yang merupakan salah satu negara paling kaya mineral di benua Afrika. Mereka tuh punya 70% cadangan koltan di dunia. Gak cuma itu aja, mereka juga salah satu pemilik cadangan kobalt, berlian, dan juga tembaga terbesar di dunia. Kalau dihitung-hitung nih, perkiraan nilai mineral mereka tuh sebesar 24 triliun dolar Amerika. Kalau uangnya dibagiin gitu ya ke 100 juta penduduk mereka, masing-masing orang bisa dapat sekitar 3,6 miliar rupiah per orang. Harusnya bisa hidup sejahtera dong. Tapi kenyataannya, Republik Kongo tuh jadi salah satu negara paling miskin di dunia dengan pendapatan per kapita cuma sekitar 550 dolar aja per tahun. Fenomena negara kaya sumber daya alam tapi rakyatnya miskin tuh nggak cuma kejadian di negara Kongo doang. Banyak negara lain yang bernasib sama, misalnya tuh Angola, Nauru, Venezuela, Argentina, dan lain-lain. Mereka punya kekayaan alam yang melimpah, tapi ekonominya tuh malah berkali-kali ngalamin krisis. Dan kesejahteraan rakyatnya jauh di bawah negara yang kekayaan alamnya tuh biasa-biasa aja. Sementara Singapura, yang luas negaranya beda tipis gitu sama DKI Jakarta, gak punya sumber daya alam sama sekali. Bahkan harus ngimpor pasir dari negara tetangga cuma buat nambah wilayah daratannya. Justru bisa jadi negara paling kaya di Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita mencapai 59.000 dolar di tahun 2020. Gak cuma itu aja, kondisi politiknya juga bisa dibilang stabil dan penerimaan negaranya surplus terus dari tahun ke tahun. Sekarang pertanyaannya, kok bisa kayak gitu ya? Nah, fenomena ini sebenarnya udah lama nih jadi perhatian para ekonom. Sejak 1950-an, makin banyak studi yang berusaha mecahin penyebab fenomena ini. Dan di tahun 1993, seorang peneliti namanya tuh Richard Auty
nyebut fenomena ini sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Fenomena di mana negara-negara yang punya kekayaan alam yang melimpah, ekonominya justru cenderung gak berkembang kalau dibandingin sama negara yang gak punya banyak sumber daya alam. Tapi kenapa bisa gitu? Kenapa negara yang kayak sumber daya alam justru cenderung gak berkembang? Nah, dari sekian banyak penyebab yang diperkirain, aku mau bahas 3 faktor yang menarik banget. Yang pertama, ekonominya terlalu bergantung sama ekspor bahan mentah. Yang kedua, nggak ngelakuin pengolahan bahan mentah ke bahan jadi atau seenggaknya setengah jadi. Dan yang ketiga, ketidakstabilan politik, korupsi, dan juga konflik internal. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama kita bahas dulu tentang ekonomi yang terlalu bergantung sama ekspor bahan mentah. Jadi nih, negara-negara kayak sumber daya alam itu cenderung manfaatin penjualan kekayaan alamnya secara langsung buat nopang perekonomian mereka. Sekilas sih iya wajar-wajar aja. Mereka punya komoditas melimpah yang nilainya besar. Iya, kenapa nggak dimanfaatin aja buat dijual langsung? Masalahnya, harga komoditas bahan mentah tuh nggak stabil. Kadang naik, kadang turun, tergantung permintaan pasar internasional. Kalau misalnya harga komoditas naik, iya tentu mereka bakalan diuntungin. Tapi kalau misalnya harga komoditasnya turun, otomatis pendapatan negara mereka juga ikut turun secara signifikan. Masalahnya, mereka tuh nggak punya sektor lain yang bisa nopang perekonomian ketika harga bahan mentahnya lagi nggak bagus. Alhasil, ekonomi mereka bisa langsung kolaps nih, pas harga komoditas mereka turun di pasar internasional. Kasus ini pernah kejadian nih di Venezuela. Dulu Venezuela tuh ngandelin ekspor minyak buat nopang ekonomi mereka. Mereka tuh sempat jadi negara paling kaya di Amerika Latin, berkat cadangan minyaknya yang melimpah banget. Pemerintahnya tuh bisa ngasih berbagai macam subsidi dan juga fasilitas buat warga negaranya, kayak subsidi minyak, bahan makanan, transportasi, pendidikan, sampai kesehatan. Tapi sejak kejatuhan harga minyak di tahun 2014, Venezuela itu jadi nggak punya cukup uang lagi buat bayarin semua subsidi-subsidi itu. Dan solusi yang dikeluarin pemerintah malah mencetak uang sebanyak-banyaknya. Hasilnya apa? Tentu aja terjadi hiperinflasi di Venezuela. Inflasi di Venezuela sempat nyentuh angka 1 juta %. Harga-harga barang tuh makin gak terjangkau, bahan pokok juga jadi langka, dan pengangguran meningkat banyak karena pemerintah udah gak sanggup lagi buat mempekerjakan mereka. Rakyat Venezuela yang dulu hidup sejahtera kini hidup dalam kemiskinan. Beberapa bahkan migrasi nih ke luar negeri yang kondisinya lebih menjanjikan. Berdasarkan survei dari Global Misery Index, Venezuela itu adalah negara paling menjadikan di dunia selama 6 tahun berturut-turut. Sekarang kita balik lagi ke topik. Ketergantungan ekspor sumber daya alam tuh juga bisa bawa masalah kalau sumber dayanya itu nggak bisa diperbarui. Soalnya kan cepat atau lambat, cadangan mineral yang ditambang tentu aja pasti bakalan habis. Kalau misalnya mereka nggak punya sumber pemasukan alternatif, ekonomi mereka bisa langsung terpuruk begitu sumber daya mereka habis. Ini tuh pernah kejadian di negara Nauru, sebuah negara kecil di Samudra Pasifik yang kaya akan kandungan fosfat yang sangat dibutuhin banyak industri rumah tangga. Bahkan nih, negara mungil kayak Nauru ini aja tuh sempet jadi negara dengan GDP per kapita tertinggi di dunia berkat ekspor fosfat mereka. Tapi ketika cadangan fosfat mereka mulai habis, Nauru yang nggak bisa ngelola kekayaannya tuh malah berakhir jadi negara bangkrut. Soalnya mereka udah nggak mampu buat melunasin utang-utangnya. Rakyatnya yang dulu sejahtera dan banyak dapat fasilitas subsidi dari pemerintah, sekarang hidup serba kekurangan. Buat menuhin kebutuhan pokok aja tuh susah. Oh iya, pembahasan lengkap tentang Nauru bisa kamu tonton di video ini ya. Sekarang kita lanjut bahas faktor kedua yuk. Negara kayak sumber daya alam cenderung gak punya inisiatif buat ngolah sumber daya alam mereka jadi produk jadi atau minimal bahan setengah jadi. Akibatnya apa? Sektor-sektor produksi dan manufaktur jadi gak berkembang. Kenapa bisa gitu? Ya, karena penjualan bahan mentah sendiri itu udah cukup nguntungin buat mereka. Mereka pikir ngapain dong harus diolah lagi? Kalau misalnya bisa langsung dijual aja, toh kan udah cuan. Apalagi pengolahan bahan mentah jadi bahan setengah jadi atau barang jadi tuh butuh investasi yang mahal, waktu yang lama dan juga risikonya lebih besar. Di sisi lain nih, negara yang nggak punya sumber daya alam tuh nggak punya pilihan lain selain ngembangin sektor manufaktur mereka. Nah, dalam jangka panjang, justru ia ngandelin aktivitas produksi barang jadi dan setengah jadi tuh bakal lebih diuntungin. Ini karena barang jadi dan setengah jadi tuh punya harga jual yang cenderung stabil dan juga lebih bisa dikontrol gitu sama produsennya.
Selain itu, aktivitas produksi tuh juga nyerap jauh lebih banyak tenaga kerja di setiap prosesnya. Mulai dari aktivitas pengiriman, pemurnian, pengolahan, terus ada juga perakitan, pemasaran, sampai penelitian dan pengembangan. Semua itu adalah aktivitas yang ningkatin nilai tambah buat barang tadi. Jadi, selain harganya yang lebih mahal dan lebih stabil, ada banyak jenis lapangan pekerjaan yang bisa dihasilin dari aktivitas produksi tersebut. Kalau cuma ngandelin ekspor bahan mentah, tenaga kerja yang terserap ya cuma terfokus di aktivitas pertambangan aja. Akhirnya lapangan kerja yang tersedia tuh jadi monoton, kualitas pendidikan negara juga jadi kurang berkembang. Soalnya kan kebutuhan tenaga kerja iya di sektor itu-itu aja. Akibatnya ketika ekspor sumber daya alam udah nggak bisa diandelin, para pekerja ini rawan jadi pengangguran. Soalnya sektor lain tuh nggak berkembang dan nggak bisa nyerap tenaga kerja yang ada. Kita lanjut ke faktor ketiga, yaitu ketidakstabilan politik dan juga konflik internal. Jadi gini, wilayah atau negara yang punya kekayaan alam yang berlimpah tuh bakalan jadi magnet yang ngundang banyak ketertarikan. Dan bakalan banyak upaya buat bisa dapetin keuntungan untuk ngelola sumber daya alam itu. Adanya sumber kekayaan ini juga memicu nih sifat keserakahan manusia, entah dari sisi kepentingan politik, kesempatan buat korupsi, sampai konflik internal di masyarakatnya itu sendiri. Kalau kita lihat nih, laporan indeks persepsi korupsi di dunia, negara-negara yang paling korup tuh ya kebanyakan berasal dari negara yang kaya sumber daya alam. Sedangkan negara yang paling bersih dari korupsi adalah negara yang justru nggak ngandelin kekayaannya dari sumber daya alam. Misalnya negara Kongo yang diestimasi punya cadangan mineral senilai 24 triliun dolar. Negaranya malah dilanda perang saudara yang sangat panjang, sampai invasi negara lain. Akibatnya Kongo malah jadi salah satu negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita cuma 550 dolar. Contoh lainnya adalah negara asal Lionel Messi, yaitu Argentina. Di balik prestasi sepak bolanya, Argentina tuh juga kaya banget akan timbal, biji besi, uranium, timah, perak, tembaga, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, Argentina juga adalah negara dengan tingkat krisis politik yang parah banget. Bayangin aja, sepanjang abad 20, Argentina tuh ngalamin 6 kali kudeta militer dan penggulingan paksa pemerintah. Tentunya ketidakstabilan politik ini bikin para pengusaha dan investor tuh takut buat bangun usaha atau investasi di negara-negara ini. Soalnya ya mereka tuh khawatir gitu, sama masalah keamanan dan juga pelindungan aset-aset mereka. Yang bisa aja sewaktu-waktu tuh dinasionalisasi sama pemimpin diktator. Akhirnya ekonomi Argentina sangat memprihatinkan, sampai tingkat kemiskinan itu mencapai lebih dari 40% di tahun 2020. Nah, itu tadi beberapa faktor yang nyebabin negara sumber daya alam jadi lebih terpuruk secara ekonomi kalau dibandingin sama negara yang sumber daya alamnya dikit. Terus gimana nih caranya biar negara-negara ini tuh bisa bebas dari kutukan sumber daya alam? Ada beberapa cara yang bisa dicoba. Yang pertama, dalam jangka pendek, negara yang bergantung sama sumber daya alam tuh bisa pakai kontrak lindung nilai di pasar komoditas yang isinya tuh adalah kesepakatan dengan negara atau perusahaan pembeli buat beli sumber daya alam mereka di harga yang tetap di waktu yang udah ditentuin. Dengan kontrak ini, harapannya para pengekspor sumber daya alam bisa melindungi ekonominya dari naik turunnya harga komoditas yang gak stabil. Yang kedua, ngundang investor dari luar dengan aturan yang ketat. Jadi, investor luar tuh nggak cuma ngeruk kekayaan alam doang, tapi juga bawa manfaat jangka panjang buat negara tersebut. Misalnya nih, investor yang mau ngelakuin aktivitas pertambangan tuh diwajibin buat ngelakuin aktivitas pengolahan di dalam negeri dan dilarang mengekspor bahan mentah. Dengan demikian, produk yang dijual ekspor tuh adalah barang jadi yang nilai ekonominya lebih stabil. Sementara bahan baku yang terserap berasal dari dalam negeri. Tenaga kerja yang dipekerjain juga mayoritas orang lokal, dan bakalan terjadi proses transfer ilmu dan juga teknologi buat dipelajarin sama orang-orang lokal. Cara yang ketiga, ngembangin sektor ekonomi yang nggak bergantung sama ekspor sumber daya alam. Entah itu sektor jasa, pariwisata, atau industri barang jadi. Jadinya kekuatan ekonomi negara nggak cuma bergantung di satu sektor doang. Biar kalau misalnya nih satu sektor tuh lagi kolaps, sektor lain masih sanggup buat nopang ekonomi negara tersebut. Nah, setelah kita tahu cara-cara melawan kutukan sumber daya alam, sekarang kita bahas lagi nih, negara-negara mana aja sih yang berhasil ngelawan kutukan ini? Sebetulnya nggak sedikit loh negara yang lagi berupaya buat ngelawan kutukan sumber daya alam. Bahkan ada juga yang udah berhasil.
Misalnya tuh Uni Emirat Arab. Kita semua kan tahu nih, kalau negara-negara Timur Tengah tuh terkenal sebagai negara eksportir minyak yang besar banget. Tapi mereka juga belajar dari negara lain. Setelah beberapa kali ngalamin kejatuhan harga minyak, Uni Emirat Arab mulai mendiversifikasi ekonominya ke sektor jasa, keuangan, dan juga pariwisata. Ketergantungan Uni Emirat Arab dari sektor minyak menurun dari 43% jumlah GDP di tahun 2001 jadi 31% aja di tahun 2015, sedangkan kontribusi sektor pariwisatanya naik nih. Dari 3% di tahun 90-an, jadi 16,5% di tahun 2010. Meskipun masih berjuang ngelawan ketergantungan sama minyak, Uni Emirat Arab punya visi buat ngelepas ketergantungan mereka di tahun 2030. Contoh lainnya itu adalah Amerika Serikat. Amerika tuh punya kekayaan alam yang luar biasa banget. Mulai dari batu bara, kayu, gas alam, emas, dan juga tembaga yang total nilainya tuh mencapai 45 triliun dolar Amerika. Meskipun begitu, Amerika tuh nggak ngegantungin ekonominya cuma pada sumber daya alam doang dan penjualan bahan mentah. Amerika justru lebih dikenal sebagai raksasa industri digital yang terus ngeluarin inovasi baru kayak media sosial, perangkat lunak, sampai layanan servis digital yang dikonsumsi sama masyarakat seluruh dunia. Di sisi lain, dunia entertainment-nya nih, kayak Hollywood juga ngerajain pasar pop culture dengan fans yang tersebar di seluruh dunia. Nah, dari kisah ini kita bisa sama-sama belajar kalau sumber daya alam yang melimpah tuh nggak selalu jadi anugerah, tapi bisa juga jadi bencana kalau misalnya kita nggak tahu gitu cara ngelolanya dengan baik. Kita juga udah belajar gimana cara suatu negara yang kayak sumber daya bisa selamat dari kutukan sumber daya. Menurut kamu gimana dengan Indonesia? Ceritain pendapat kamu yuk di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.